Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jud Nur Asifa, NPM 212207125. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase menstruasi. Adapun dalam siklus menstruasi yang umumnya akan terjadi pada setiap bulan yang dialami oleh wanita normal merupakan suatu tahapan siklus menstruasi yang paling utama. Adapun di sini fase menstruasi. Fase menstruasi akan terjadi dengan adanya sel telur yang telah dikeluarkan oleh ovarium tidak kunjung dibuahi, sehingga mengakibatkan kadar hormon progesteron dan juga estrogen kunjung dibuahi, sehingga mengakibatkan kadar hormon progesteron dan juga estrogen menurun. Sehingga dapat saat yang bersamaan lapisan rahim telah menebal. Untuk persiapan terjadinya kehamilan akan meluruh karena sudah tidak dibutuhkan dan akan keluar dari rahim sebagai menstruasi. Selain dalam bentuk darah atau lendir, serta jaringan rahim juga ikut dikeluarkan melalui vagina. Adapun fase praovulasi. Fase praovulasi atau fase folikular yang mana suatu hormon FSH ini atau perangsang folikel akan meningkat. Keberadaan hormon tersebut akan memicu kelenjar hipofisis dalam meningkatkan kadar hormon lutein atau LH serta FSH, yang mana hormon FSH ini akan membuat indung telur dapat menghasilkan 5 hingga 20 kantong kecil atau folikel. Adapun di sini fase ovulasi. Fase ovulasi ini kelenjar pituitari yang dipicu oleh kadar estrogen yang meningkat pada fase praovulasi akan melepas suatu hormon luteinizing atau biasa disebut dengan LH. Saat ovarium melepas satu sel telur yang matang, inilah yang disebut dengan ovulasi. Yang selanjutnya telur tersebut akan terus bergerak menuju tuba Fallopi untuk kemudian menuju rahim. Untuk menunggu hingga bertemu dengan sperma, masa hidup dari sel telur ini sangatlah singkat, yaitu hanya sekitar 24 jam. Adapun fase pasca ovulasi. Adapun fase pasca ovulasi ini bentuk dari folikel akan mengalami perubahan ketika melepaskan sel telur, yaitu menjadi korpus luteum yang dapat memicu keluarnya hormon estrogen dan juga hormon progesteron. Hormon yang dilepaskan pada tahap ini memiliki peran untuk menjaga lapisan rahim yang tebal serta siap sebagai tempat bagi sel telur yang dibuahi. Lalu hormon chorionic gonadotropin atau HCG akan dihasilkan oleh tubuh, yang mana hormon ini dapat menjaga korpus luteum dan juga lapisan rahim selalu dalam keadaan tebal apabila terjadi proses kehamilan. Namun apabila tidak, maka korpus luteum tersebut akan kembali menyusut serta diserapi kembali oleh lapisan rahim, sehingga kadar hormon progeston dan estrogen akan menurun. Pada fase ini, apabila kehamilan tidak terjadi, umumnya para wanita akan mengalami berbagai gejala sindrom premenstruasi atau bisa disebut juga dengan PMS, dengan tanda seperti perut kembung, keadaan hati yang sangat sensitif, kepala sakit, payudara tegang atau sakit,
payudara tegang atau sakit, dan juga merasa cepat lelah. Itulah materi dari siklus menstruasi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.